Ingat-ingat, pertama adalah hadiah langsung. Hadiah langsung. Nggak catat mungkin hadiah undian. Ya. Hadiah penghargaan. Jadi ya. Ulangi lagi. Hadiah langsung. Hadiah undian. Hadiah dari pekerjaan atau prestasi. Kalau hadiah langsung, contohnya mungkin Anda dapat hadiah motor, hadiahnya motor. Setiap beli mobil dapat hadiah motor. Maka hadiah langsung berupa motor itu bukan objek pajak. Ulang lagi, hadiah langsung karena setiap itu artinya setiap orang membeli dapat motor, namanya hadiah langsung. Bukan objek pajak, yaitu pasal 4 ayat 3. Ya. Ini Anda akan mengalami kesulitan di sini nih. Yang kedua, hadiah undian. Undian itu adalah merupakan penghasilan yang diperoleh karena pengorbanan kali. Anda pasang nomor itu tidak sebanding. Namanya undian. Anda beli kartu, lempar, dapat undian. Maka namanya undian. Undian ini adalah ada di pasal 4. Kalau saya di papan dulu saya tuliskan. Saya tulis. Dia langsung. Pasal 4 ayat 3 bukan objek itu. Undian adalah merupakan perolehan penghasilan yang karena pengeluarannya tidak sebanding dengan yang dikeluarkan. Maka akan menjadi pasal 4 ayat 2, tarifnya 25%. Jadi kalau Anda dapat hadiah undian mobil, misalkan, Anda punya rekening bank misalkan. Lalu banknya mengundi rekening itu, Anda yang dapat, namanya dapat undian. Pajaknya adalah 25%. Pajaknya 20%. Kemudian pasalnya adalah pasal 4 ayat 2. Ya, pasal 4 ayat 2. Yang ketiga, hadiah ini adalah hadiah karena prestasi atau penghargaan. Maksudnya contohnya adalah misalnya Anda ikut lomba lari. Ikut lomba senam, adu kecerdasan, ya. Anda ikut prestasi lah ya, karena prestasi ya. Maka ini, tapi pribadi ini ngomong pribadi semua ya, karena judulnya pribadi. Maka kalau ikut lomba lari pribadi sendiri, maka akan memperoleh hadiah misalkan 60 juta, maka adalah tarifnya pasal 17. Tarifnya pasal 17. Yaitu pasal 17 itu adalah 5%, 15, 25, dan 30. Jadi kalau Anda hadiahnya 40 juta, maka kali 5% pajaknya. Tapi kalau 60 juta, berarti 50 juta kali 5%, 10 juta. Kalau yang Anda ikut grup bola voli menang, maka namanya bukan pribadi, namanya badan. Anda grup 6 orang ikut bola voli menang, dapat hadiah 60 juta. Maka pajaknya 15%, pasal 23, ya, pasal 23. Jadi bagian sampaikan ada yang tidak. Kalau ini panjang, jadi saya tidak nyampaikan. Kalau ini pendek. Ini khusus ya, khusus. Keuntungan penjualan harta
Ini adalah pajaknya akan digabung dengan penghasilan dari sini. Jadi waktu Anda menjual harta, Anda pengusaha menjual mobil usahanya dijual, maka belum dikenakan pajak. Pajaknya digabung dengan penghasilan, namanya penghasilan. Jadi belum dikenakan pajak. Gabung penghasilan dikurangi biaya, akan dikenakan pajak di sini, gabung di sini. Kalau Anda tidak ngerti itu nanya ya, maksudnya apa kaitan. Kalau nggak nanya tuh Anda salah sendiri. Jadi selamanya nggak ngerti-ngerti. Ini kalau saya bisa ngomong ya saya begini. Semua penghasilan adalah kena pajak. Jadi saya selesai gitu. Penghasilan penerimaan kembali pembayaran. Bayar pajak dari usaha, laporan laba rugi. Di dalamnya itu ada pajak, namanya pajak PBB. Lalu kebesaran, hitungnya Anda tuh kebesaran atau kekecilan. Misalkan PBB tertulis 50.000, ya. Di dalamnya menjadi biaya itu. Lalu Anda tulisnya 500.000. Berarti biayanya kan terlalu besar. Kalau terlalu besar, artinya apa? Labanya terlalu kecil, ya kan? Kalau biayanya terlalu besar, maka labanya kecil. Kalau labanya kecil, maka pajaknya kecil. Pajak yang terlalu besar tadi, misalkan yang 50.000 Anda tulis 500.000, maka dikembalikan. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan. Jadi PBB itu telah dibebankan 450.000 kerugiannya, maka dianggap sebagai penghasilan. Penghasilan itu sebagai kena pajak. Nah, premium, diskonto, dan tambahan karena jaminan pembayaran juga kena pajak. Misalkan Anda sebagai pengusaha menjual obligasi. Obligasi itu dijual, nilainya terteranya 10.000, lalu dijual sebesar laku 12 juta, namanya Anda premium. Anda dapat premium menjual lebih dari nilai yang tertera, nilai partai, maka ada 2 jutanya itu sebagai objek pajak yang menjual yang kena. Tetapi obligasi menjual obligasi lalu dijual lagi namanya Anda memberikan diskon. Memberikan diskon. Yang beli yang kena pajak. Jadi kalau premium yang dikenakan kalau menjual lebih kecil, yang membeli dapat yang kena selisihnya itu. Kemudian bila mana obligasi itu berjalan, itu pembeli akan memperoleh bunga. Karena pajak ini bunga itu adalah 15%, ya, 15. Dividen itu adalah laba perusahaan bagi dividen adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Ada 2. Kalau dividen itu dimiliki oleh, kalau saham itu dimiliki oleh pribadi, Anda memiliki saham, dan pada akhir tahun Anda memperoleh dividen, maka dividen yang 10%. Ayat 2. Pasal 4 ayat 2 10%. Dividen
dividen atau disebut dengan pasal 17 ayat 2. Kalau yang memiliki saham adalah perusahaan, badan, perusahaan, perusahaan itu tergantung. Kalau perusahaan itu yang memiliki saham itu punya saham perusahaan lain, kepemilikannya kurang dari 25%, kepemilikannya kurang dari 25%, maka akan dikenakan pajak namanya pasal 2% tarifnya. Mempunyai saham PTB. PTB saham yang itu saham B sebesar 10%, ya, 10%. Di bawah 25. Maka kalau seperti dividennya kena pajak pasal 15 sebesar karena Anda perusahaan B yang kepemilikannya 25% ke atas, maka bukan objek pajak. Tidak kena pajak. Misal, itu yang beredar 127%, maka Anda dapat dividen dari perusahaan B, maka terima tidak kena pajak. Bukan objek pajak 4 ayat 2. Gitu ya. Kamu harus rajin membaca. Kalau tidak membaca, kamu kacau itu. Royal hak yang selalu dan pelaku di radio. Royalti itu pajaknya adalah 15%, ya, pasal 23. Pasal 23. Jadi Anda buka di bukunya, tulis, nah gitu. Kalau ditulis terus mau ngapain? Dengarkan, mana bisa dengarkan? Saya. Pajak itu nggak bisa didengarkan kayak gitu, hilang semua. Tulis. Saya baca ini, Anda tulis Pak royalti pasal 23 15% gitu caranya. Dividen bagi dua gitu, satu, dua. Untuk pribadi 10% pasal 4 ayat 2 final. Untuk yang perusahaan ada dua. Di bawah 25%, kepemilikannya di atas 20%. Di bawah kena pasal 4, pasal 23, 15%, di atas kepemilikan di atas 25, bukan objek pajak pasal 23. Gitu caranya, ya. Kalau tidak kapan nggak bisa. Harus rajin. Orang yang rajin. Sewa. Ini dibahas lagi nanti berulang-ulang dengan saya. Tapi kalau tidak memperhatikan dari awal, tidak minat, ya. Sewa itu, semua sewa, ulang ya kata-katanya, semua sewa adalah, ulangi lagi, semua sewa pajaknya 2%. 2 sewa, semua katanya ada kecuali, berarti ada dua, ya, sewa, kecuali sewa atas tanah dan bangunan. Jadi kalau Anda punya mobil, punya peralatan, punya mesin, punya apa saja disewakan, pajaknya 2%. Pajaknya 2%. Ya. Kecuali Anda menyewakan tanah atau bangunan. Anda punya kos-kosan, namanya menyewakan. Anda punya gedung disewakan, Anda punya tanah kan. Kalau yang 2% tadi pasal 23 tidak final. Bisa bedakan kayak gitu?
tangan aku pasal 23 itu ada urutannya pasal. Ini ada di sana tulisannya. Anda tinggal di sebelahnya kanan atau sebelah kiri ditulis gitu. Seksi pasal 23 kecuali sewa tanah dan bangunan, yaitu sebesar 10% final. Kalau ini di atas tidak final. Misal, Anda menyewakan mobil 10 juta. Anda menyewakan kos-kosan. Dapat 1 bulan. Halo? Sewa dapat 20 juta. Maka pajaknya 10% final. Final itu akan dihitung ulang ya. Kemudian penerimaan atau perolahan kembali pembayaran berkala. Ini juga objek ya. Objek. Jadi ada yang saya jelaskan, ada ini kalau ini saya jelaskan lagi. Pembebasan utang. Kalau Anda bebaskan orang lain usaha, maka orang yang dibebaskan itu dianggap melanggar utang. Dianggap orang yang dibebas itu membesar utang. Maka kena pajak. Kena pajak. Nah, utang itu bisa dibebaskan ada 4 syarat. Ada 4 syarat. Kalau di dalam akuntansi, orang usaha itu ada namanya allowance for bad debt. Cadangan utang yang tidak bisa dibayar. Ya. Dicadangkan boleh. Nanti kan yang 100 juta, maka tidak bayar semua. Mungkin ada 1% tidak bayar. Itu namanya utang yang jelek, ya, bad debt. Utang yang jelek. Boleh tapi dipajak nggak boleh. Tidak ada kata-kata istilah cadangan, tidak ada. Adanya dihapus. Jadi tidak ada cadangan piutang dipajak itu nggak ada. Cadangan piutang tidak terlagi nggak ada. Yang ada kalau memang kata-katanya, kalau memang utang itu tidak membayar, nyata-nyata tidak membayar, orang itu tidak bisa dibayar, Anda memutuskan, udahlah, saya hapuskan saja. Maka bisa dihapus namanya, bukan dicadangkan, dihapus. Nah, namanya bahasa Inggrisnya write off, ya, write off, dihapus. Nah, dihapus. Nah, kalau dihapus, maka syaratnya bisa jadikan beban. Ya. Maka bisa jadikan beban, tapi punya syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah telah dihapus, nyata-nyata telah dihapus. Kenapa dihapus? Ya karena Anda menagih berulang-ulang tidak bisa bayar orangnya. Jadi Anda sudah habis, sudah apol ya menagihnya. Maka dilaporkan ke pengadilan pajak bahwa saya punya piutang, ini Pak sudah saya tagih berulang-ulang, tidak bisa membayar, lalu saya sudah pol ya, tidak habis, sudah habis. Lalu diserahkan ke pengadilan. Ya. Yang kedua, Anda ngasih tahu dengan orang yang punya utang, udahlah kamu sudah usah bayar, urusannya kamu dengan pengadilan gitu, dengan pengadilan. Yang ketiga, Anda harus mengumumkan kepada media massa nasional bahwa perusahaan B yang punya hutang dengan saya, perusahaan ini sudah saya hapus. Ya, sudah saya hapus. Jadi ada berapa? Tadi masuk pengadilan, kan? Kemudian dipublikasikan, kemudian di write off, kemudian disampaikan ke kantor pelayanan pajak, dikasih tahu, Pak, ini adalah utang yang telah saya hapus dan saya bebankan sebagai beban atau biaya. Nah, gitu. Baru bisa dijadikan sebagai beban atau expense. Ya. Ngerti nggak maksudnya? Halo? Halo?
Pak, masih kurang paham Pak yang K. Eh? Ya, masih kurang paham Pak yang K, Pak. Yang apa? Yang bagian K. Bagian K. Masih belum paham saya. Nah, kalau kamu usahakan sebagian diutangkan barangnya kan? Di akuntansi itu, utang-utang itu kan kalau Anda sudah bertahun-tahun kan pengalaman tahu. Ini setiap tahun mesti utang saya ada sebagian kecil yang tidak bayar. Kan? Misalkan ditargetkan 2%. Dari 100 juta berarti 2%, 2 juta tidak bayar. Maka di dalam akuntansinya itu boleh dituliskan allowance for bad debt. Ini cadangan piutang yang tidak bayar 2 juta rupiah. Itu boleh, ya, boleh. Tetapi kalau di pajak tidak ada kata-kata itu. Tidak ada. Kalau Anda pengen piutang itu 2% dihapus, ya nunggu kenyataan. Biarkan aja. Dianggap semuanya bayar. Tetapi dalam tahun berjalan, orang itu tidak membayar memang. Hasilnya tidak membayar 2%. Kalau memang nyata tidak membayar, baru bisa dihapus gitu loh. Baru bisa jadikan sebagai beban. Piutang tidak membayar kan jadi beban, jadi biaya kan. Itu baru bisa jadikan beban. Tapi syaratnya Anda sudah memang nyata-nyata Anda sudah berusaha tidak bisa dapat-dapat. Anda sudah capek, sudah pusing. Lalu Anda pertama adalah write off. Udahlah saya hapus, namanya di write off. Ya, satu. Ulangi, di write off. Yang kedua adalah sampaikan ke pengadilan bahwa piutang saya ini syaratnya kan ratusan juta utangnya itu, bukan 2 juta, bukan, ya, ratusan juta. Pengadilan bahwa sampaikan bahwa saya telah menagih utang berkali-kali tidak bisa bayar. Biar dia tahu. Yang ketiga, dipublikasikan supaya orang yang hutang tidak bayar itu ngerti bahwa saya menghapus piutang atas nama perusahaan B sekian ratus juta. Nah, gitu. Yang keempat, Anda kan nulis sebagai beban, misalkan 2 juta tidak bisa bayar jadikan beban. Maka tuliskan, dikasih tahu KPP-nya. KPP ini sebagian daripada biaya ini berupa penghapusan piutang. Sudah memenuhi syarat 1, 2, 3, 4-nya dengan KPP. Ya. Jadi harus ada memenuhi syarat itu. Kalau tidak bisa jadikan beban, dicoret lagi. Kalau beban yang 2 juta dikeluarkan dari beban, maka laba Anda akan naik 2 juta. Pajaknya lebih tinggi gitu loh. Demikian juga kurs selisih mata uang asing ya. Kalau Anda memiliki usahanya dalam sebagian bayarnya mata uang asing, Anda ekspor, Anda impor, maka akan memperoleh begitu Anda ekspor akan memperoleh mata uang asing. Begitu Anda impor akan membayar menggunakan mata uang asing, katakanlah dolar ya. Atau Anda utang pakai dolar. Maka begitu dolar misalkan sekarang 14.200, nanti kalau waktunya membayar mungkin Anda harus membayar 14.500. Nah, namanya selisih kurs. Ya. Dan kalau Anda utang pada saat 1 dolar 14.200, lalu Anda bayar 45.500, maka Anda kerugian selisih kurs namanya. Kerugian selisih. Tapi kalau Anda utang, pada saat utang 14.000, Anda mempunyai piutang dagang misalkan, Anda punya dolar, tapi belum cairkan menggunakan rupiah. Dolar sekarang 14.200. Kemudian Anda biarkan aja. 3 bulan, 4 bulan Anda butuh duit. Konversi menjadi rupiah. Pada saat dikonversi, harganya lebih tinggi, maka dapat untung. Nah, keuntungan dan kerugian selisih kurs itu